Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita dengan tema bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan bertetangga adalah kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Semua kita tentunya memiliki tetangga, dan alangkah bahagianya ketika kita bisa bertetangga dan tetangga itu adalah orang-orang terbaik. Begitupun kalau seandainya kelak nanti kita bisa bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Pertanyaannya kemudian, apakah bisa kemudian kita bisa bertetangga dengan Rasulullah padahal kita tidak segenerasi dengan Rasulullah? Kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Kita tidak sezaman dengan beliau. Masya Allah, ternyata ada beberapa hadis yang dapat kita jadikan sebagai rujukan. Kita pun sesungguhnya memiliki kesempatan, sebagaimana kesempatan para sahabat, para tabi'in, para salafus soleh, kepingin bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini ada 3 syarat untuk kemudian kita bisa menjadi tetangga Rasulullah SAW. Yang pertama adalah marilah kemudian kita memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang banyak sujudnya, maka insya Allah nanti bisa bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana salah satu sahabat bercerita, namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau mengatakan, kuntu abitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari, kata Rabi'ah, saya bermalam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu bi'uduihi wa hajatihi. Lalu aku menyiapkan air wudu buat beliau dan segala kebutuhan beliau pada malam hari tersebut. Ini adalah akhlaknya sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah itu, faqala li, maka Rasulullah memanggilku dan dia berkata, sal, mintalah sesuatu wahai Rabi'ah. Fakultu, maka Rabi'ah mengatakan, as'aluka murafataka fil jannah. Wahai Rasulullah, saya mohon kepadamu agar aku bisa bertetangga denganmu di surga. Rasulullah kemudian mengatakan, awa ghaira dzalik, apakah ada permintaan yang lain? Seolah-olah Rasulullah mengatakan itu permintaan berat. Untuk menjadi tetanggaku itu berat. Lalu Rasulullah bertanya, awa ghaira dzalik, apakah ada permintaan yang lain wahai Rabi'ah? Lalu apa kata Rabi'ah? Rabi'ah mengatakan, huwa dzaka, itu aja wahai Rasulullah yang aku minta. Lalu Rasulullah bersabda, fa'inni ala dzikr ala nafsika bikasratis sujud. Kalau begitu wahai Rabi'ah, fa'inni ala nafsika, tolonglah diriku melalui dirimu, tolonglah aku melalui dirimu, bikasratis sujud, dengan engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini dapat kita ambil satu makna bahwa untuk bisa bertetangga dengan Rasulullah, hendaklah kita itu memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, pertanyaannya, bagaimana caranya kita memperbanyak sujud? Tentunya adalah memperbanyak solat-solat sunnah.
Artinya siapa yang banyak sujudnya, banyak sholat sunatnya, maka insya Allah dia bisa bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, kalau kita hitung-hitung dalam sehari semalam, minimal kita itu ya melaksanakan sholat 40 rakaat. 40 rakaat, setiap rakaat itu berarti 2 kali kita sujud. Artinya minimal kita itu 80 kali sujud sehari semalam. Apatah lagi Rasulullah mengatakan bahwa man shalla fi lailatin wa yaumin, barang siapa yang sholat sunat di malam hari maupun di siang hari, thinta asyara, 12 rakaat, bana'allahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya rumah di surga. Pertanyaannya, yang mana yang 12 rakaat tersebut yang disebutkan Rasulullah? Itu adalah salat sunat qobliyah dan ba'diyah. Rasulullah menjelaskan, ya, Pak, Rasulullah menjelaskan arba'an qoblal zuhri. Jadi 4 rakaat sebelum duhur. Rakaataini ba'daha, sudah 6. Rakaataini ba'dal maghrib, sudah 8. Rakaataini ba'dal isya, ya, 2 rakaat habis isya. Dan rakaataini qoblal fajr, 2 rakaat sebelum subuh. Maka cukup 12 rakaat. Ditambah lagi kemudian sholat malam sebanyak 11 rakaat, 8 tambah 3 witir, maka insya Allah jumlah sujud kita sudah mencapai 80 kali dalam sehari semalam. Belum lagi ditambah dengan sholat-sholat tahiyatul masjid dan sholat duha dan sholat yang lainnya. Maka insya Allah ini adalah langkah pertama untuk kemudian kita bisa bertetangga dengan Rasulullah, memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, langkah kedua agar kemudian kita bisa bertetangga dengan Rasulullah, memperbanyak membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis an Ali bin Abi Thalib karamah wajha, dari Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib ini mendapatkan gelar karamah wajha, adalah orang yang mendapatkan karamah di wajahnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ya, addibu auladakum ala salasin hisalin. Kata Rasulullah, didiklah anakmu 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Hubbi nabiyukum, agar anakmu itu mencintai nabinya. Bagaimana agar anak kita mencintai nabinya? Tentu kita harus memperdengarkan sejarah Rasulullah. Kita bacakan sejarah, kita ceritakan tentang siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa hubbi ahlul bait. Ya, mencintai ahlul bait. Siapakah ahlul bait itu? Dia adalah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di kalangan kita dikenal dengan para habaib. Mereka adalah zuriat Rasulullah. Dia adalah keturunan khusus yang diperintahkan untuk kemudian kita mencintainya. Jadi kita mencintai, ya, zuriat Rasulullah karena Rasulullah yang perintahkan agar kemudian kita mencintai para zuriatnya. Dan yang ketiga, apa kata Rasulullah? Wa qiraatul Qur'an, ajarkanlah anak-anakmu membaca Al-Qur'an. Kenapa kemudian kita mengajarkan anak-anak kita membaca Al-Qur'an? Inilah kemudian kalau kita mau bertetangga Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan, fa inna hamalatal Qur'an fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluhu. Sesungguhnya para pembaca Al-Qur'an, para pembawa Al-Qur'an, para penghafal Al-Qur'an pada yaumil qiyamah, di mana tidak lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah, ma'al anbiya'i wa asfiyaihi, itu akan bersama dengan para nabi dan orang-orang yang terpilih. Masya Allah. Artinya apa? Kalau kita banyak baca Quran, maka kita pun nanti bisa bertemu bahkan bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah ketiga agar kemudian kita bisa bertetangga dengan Rasulullah adalah memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, siapa yang banyak solawatnya di antara kita, maka insya Allah dia akan bisa bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Aulan nasi bi biyaumil qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling dekat nanti denganku pada yaumil qiyamah, kata Rasulullah, aktsaruhum alayya salatan, adalah orang yang paling banyak salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita tanya diri kita, apakah kita ini sudah termasuk orang yang banyak salawatnya kepada Rasulullah? Hari ini kita berapa kali berselawat kepada beliau? Adakah di antara kita hari ini berselawat 10 kali, 20 kali, 30 kali, 100 kali, atau 1000 kali? Masya Allah. Padahal Rasulullah telah mengatakan, barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah 1 kali, ya, sallallahu biha ashran, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas salawat yang 1 kali tersebut 10 kali lipat. Artinya hari ini kalau ada di antara kita mampu berselawat 10 kali, Allah akan balas, ya, Allah akan balas, ya, 100 kali. Kalau ada di antara kita hari ini membaca salawat kepada Rasulullah 100 kali, maka Allah akan lipat gandakan 10 kali. Allah akan balas 1000 kali. Kalau ada di antara kita mampu setiap hari berselawat 1000 kali, maka Allah akan balas 10 kali 10, berarti 10.000 kali. Maka wajarlah kalau kemudian siapa yang banyak salawatnya kepada Rasulullah, maka nanti akan bisa bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga 3 hal ini dapat kita upayakan sehingga kelak kita termasuk dalam kategori orang-orang yang bisa bertetangga dengan Rasulullah. Pertama, kita memperbanyak sujud kepada Allah. Yang kedua, kita memperbanyak tilawah Al-Quran. Dan yang ketiga, kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.